Bagaimana wanita di Kejadian 2 ayat 18 diperintahkan Tuhan jadi penolong. Bukan cuma nolong loh, tapi juga ngelindungin. Setiap kali dia berdoa, dia cuma bisa menangis begini. Tuhan, suamiku itu adalah ciptaanmu. Aku mungkin tidak bisa merubah dia. Tapi aku juga tidak mau Tuhan melanggar firman-Mu. Karena aku tahu Engkau tidak ingin perceraian. Tuhan, Engkau yang menciptakan dia. Kuserahkan dia kepadamu Tuhan. Itu nangis selama 9 bulan, Bu. Nah, kalau mau saya kasih gambaran, tugas wanita tuh dari Kejadian 2 ayat 18 itu saya menemukan mungkin gambaran yang paling cocok mendekati adalah di kitab Amsal. Amsal pasal 31 bicara tentang wanita yang bijak. Betul ya? Seringkali seminar wanita bijak mengambil dari kitab Amsal pasal 31. Ayo ibu-ibu kita lihat. Amsal pasal 31. Saya mau tunjukkan sama ibu-ibu. Amsal pasal 31. Amsal pasal 31 ditulis oleh seorang wanita pasti. Untuk Lemuel dari ibunya. Berarti Amsal 31 ditulis seorang ibu. Ditulis oleh seorang ibu. Siapakah Lemuel? Lemuel adalah nama lain dari Salomo. Jadi ibunya Salomo siapa ibu-ibu? Batsheba. Jadi ternyata Amsal 31 ditulis oleh Batsheba. Ternyata Batsheba pinter loh bikin puisi. Ada ibu-ibu di sini yang pinter bikin puisi. Nah ternyata Batsheba ini enggak cuman pinter mandi. Lah iya kan, dia berhasil membuat Daud termehek-mehek, iya kan, ketika dia mandi. Jadi Batsheba ini ternyata pinter puisi, bukan cuman mukanya yang cantik, bukan cuman fisiknya yang bagus, tapi ternyata otaknya juga indah, ya kan. Saya mau mengajak melihat dari ayat yang ke-10 sampai selesai. Tapi kita tidak akan baca semua, saya akan tunjukkan ibu-ibu bagian demi bagian. Bagaimana wanita di Kejadian 2 ayat 18 diperintahkan Tuhan jadi penolong. Bukan cuma nolong loh, tapi juga ngelindungin. Itu udah ngerangkep lagi. Jadi bukan bicara tentang statusnya yang sederajat atau sejajar sama suami. Tapi dia juga menjadi penolong dan pelindung. Bagaimana menjadi penolong dan pelindung? Yang pertama kita lihat. Di ayat yang ke-10 ibu-ibu. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ibu-ibu dengar. Penolong yang pertama, wanita disebut Tuhan menjadi penolong dalam hal kasih. Wanita disebut Tuhan menjadi penolong dalam hal kasih. Kalau ada ayat firman Tuhan yang berkata begini ibu-ibu, kalau kamu ditampar pipi kanan, kamu beri pipi kiri. Itu ayat untuk semua orang, laki maupun perempuan. Bagi saya ayat ini, dia tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya. Berarti bagi para wanita, kalau kamu diberikan pipi kanan,
ditampar pipi kanan. Kalau bagi wanita ya. Berikan pipi kiri kepalamu, pinggang kiri, pinggang kanan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Itu menurut saya. Karena wanita ini tidak pernah berbuat jahat seumur hidupnya. Saya mau kasih contoh ibu-ibu. Ada seorang wanita, suaminya selingkuh. Ini lo menjadi penolong dalam kasih. Ini yang saya bilang pasang badan, Bu. Suaminya selingkuh dan main tangan, main kaki. Segalanya udah. Setiap kali pulang ke rumah dini hari dalam kondisi mabuk. Dan dia memaksa istrinya untuk tanda tangan surat cerai. Tanda tangan surat cerai. Ibu-ibu tahu, ini perempuan tidak pernah mau tanda tangan surat cerai. Dia bilang, Pak, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Makin hari suaminya makin jadi-jadi. Bukan cuman marah karena tidak mau tanda tangan, dia tampar istrinya, dia pukul istrinya, dia tendang istrinya. Saya mendengar ceritanya menangis ibu-ibu, itu untung tidak mati. Dia dorong istrinya ke tembok, tanda tangan. Dan yang paling serem, ketika dia dorong istrinya terjatuh, tangannya dikasih pulpen, lalu disisipin kertas, suruh tanda tangan surat cerai, dan tangannya diinjak sama kaki suaminya. Dan dia bilang begini, tanda tangan. Kalau kamu tidak mau tanda tangan, gue bunuh kamu. Mampus lu. Dengan berlinang air mata. Wanita ini jawab, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia, Pak. Kamu tidak bisa paksa saya untuk tanda tangan. Suaminya makin menjadi-jadi, diinjak. Kamu masih tidak mau tanda tangan. Gue matiin lu beneran. Saudara, dengan banyak luka, istrinya tetap tidak mau tanda tangan. Yang luar biasa, dia tidak pernah ceritakan ini ke siapapun, termasuk orang tuanya. Saya waktu dengar banyak wanita, jangankan ke orang tua, Bu, ke tetangga, teman, dia akan ceritakan semuanya. Setuju? Dia akan curhat ke siapapun. Suamiku jahat, suamiku kaku, suamiku keras, suamiku seperti beton, suamiku begini. Ini perempuan tidak pernah cerita. Anak-anaknya karena ada di rumah, jadi mereka menyaksikan kejahatan bapaknya. Sampai anak-anaknya bilang begini, Mami, kita tinggalkan saja papi. Papi jahat. Saudara tahu jawaban istrinya? Istrinya menjawab begini, anakku, bukankah papi itu anggota keluarga kita? Papi sekarang sedang sakit. Dan kalau sakit, masa kita tinggalin? Kita harus nemenin papi. Berdoa buat papi sampai papi sembuh. Tidak ada yang tahu, Bu. Orang tua perempuan ini tidak ada yang tahu bahwa wanita ini diperlakukan dengan begitu kejam di rumahnya. 9 bulan berlalu, persis orang hamil 9 bulan. Yang bisa dilakukan perempuan ini cuma berdoa. Dia punya tempat doa kecil pakai matras. Dan saudara diceritakan matrasnya itu sampai lengkung. Sampai agak masuk ke dalam. Kenapa? Berarti terlalu sering dipakai buat berlutut, benar enggak? Setiap kali dia berdoa, dia cuman bisa menangis begini. Tuhan, suamiku itu adalah ciptaanmu. Aku mungkin enggak bisa merubah dia. Tapi aku juga enggak mau Tuhan melanggar firman-Mu. Karena aku tahu Engkau enggak ingin perceraian. Tuhan, Engkau yang menciptakan dia.
Kuserahkan dia kepadamu Tuhan. Itu nangis selama 9 bulan Bu. Akhirnya suatu kali enggak ada apa-apa, suaminya tiba-tiba kayak kesambet Ibu. Pulang rumah pagi-pagi datang nangis. Bersujud, sungkem, menciumin kaki istrinya minta maaf. Dan dia bilang begini, ampuni saya Mami, saya terlalu jahat sama kamu, ampuni saya. 9 bulan berubah. Bukan hanya begitu perubahannya. Oh Bu, setelah itu suaminya seperti dilawat dengan cinta seperti masa pacaran. Istrinya diajak pergi, digandeng, takut hilang. Dirangkul, disayang, pergi makan di resto, di depot, disuapin. Pergi makan itu disuapin, disiapin semua. Mami kamu pengen pesan apa yang, kamu pengen makan apa yang. Suaminya nyiapin gitu di restoran. Aduh Bapak Ibu pas pergi sama teman-temannya, mereka melihat. Dan saudara, Anda tahu komentar temannya, hoki loh kamu, punya suami kok perhatian. Kok suamiku gak kayak suamimu ya? Seandainya suamiku kayak suamimu, kamu hoki sekali loh, punya suami kok perhatian. Pada waktu saya dengar ini dalam hati saya berkata, belum tahu mereka. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Tapi Anda tidak pernah tahu di bawahnya ada anakonda Bu. Bukan cuman ular kobra, anakonda Bu, kelas kakap, kelas raksasa. Ini yang menurut saya menjadi seorang penolong dalam kasih. Sehancur apapun suaminya, dia tetap mencintai tanpa syarat. Keren ya, kalau orang bilang begini, kasih ibu sepanjang masa. Boleh saya tambahin enggak? Ternyata kalau menurut mandat Tuhan, kasih seorang istri juga sepanjang masa. Dia enggak pernah berbuat jahat sama suaminya. Berat kan? Berat enggak Bu? Jujur, kalau ibu bilang enggak gampang, Anda mungkin makhluk istimewa. Karena setahu saya berat.